dan kita berbicara mengenai Islam, yang resminya itu nanti di zaman Raja Buton yang ke-6, Murhum, katakanlah ya. Namun orang-orang tua meriwayatkan bahwa sebelum itu memang Buton sudah Islam, hanya belum resmi. Nanti datangnya Syekh Abdul Wahid yang menyiarkan Islamnya, itu berasal dari Arab. Jadi langsung ke sumber aslinya nih, insya Allah sejarahnya valid ya dari sumber aslinya. Jadi teman-teman di sini ini kelas 1 SMP Pak, kelas 1 SMP, kelas 7 mereka mempunyai proyek untuk meneliti bagaimana proses datangnya Islam ke Kesultanan Buton. Nah mungkin Bapak bisa sedikit menceritakan bagaimana prosesnya, kemudian yang ada di sini itu apa aja. Nanti silakan Pak. Silakan monggo Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan kita berbicara mengenai Islam, yang resminya itu nanti di zaman Raja Buton yang ke-6, Murhum, katakanlah ya. Namun orang-orang tua meriwayatkan bahwa sebelum itu memang Buton sudah Islam, hanya belum resmi. Nanti datangnya Syekh Abdul Wahid yang menyiarkan Islamnya, itu berasal dari Arab. Ya, salah ngomong Islam sekaligus melakukan perdagangannya di tahun 948 Hijriah atau kurang lebih tahun 1540 Masehi. Sehingga setelah resmi Islam berubah status menjadi kesultanan, sehingga Murhum itu kita kenal sebagai Raja Buton yang ke-6 atau terakhir, Sultan Buton yang pertama resmilah sudah. Dan alhamdulillah cukup banyak dokumen-dokumen yang berupa naskah. Hanya sayangnya tidak tersimpan di istana, itu ada sama saya pribadi orang biasa. Sebab kami turun-temurun selaku pewaris pelestari naskah, sekretaris kerajaan, sampai kepada bapak saya sebagai sekretaris Sultan Buton yang kedua, Sultan Muhammad Falih Hikaimuddin. Sultan Buton yang memerintah tahun 1938 sampai tahun 1960 berakhir Sultan. Adapun seperti tahun-tahun kemarin kita kembali mengingat untuk melestarikannya, bukan berarti kita kembalikan ada dia punya wilayah kekuasaan. Nah, hanya kita melestarikan budaya. Terus ada Sultan Buton yang ke-40 secara kebetulan cucu dari Sultan yang ada kali ini yang bernama Muhammad Izzat Monarva. Muhammad Izzat Monarva yang tadi ada hadir juga di Jumatan ya. Beliau lah yang sekarang ini yang selalu mewakili bila mana ada acara seperti festival keraton Nusantara. Beliau lah wakil dari itu. Namun tinggal di sini Pak. Hanya lagi istirahat beliau. Lagi istirahat. Tinggal simpul Pak ya. Kan tidak mungkin lagi ada wilayah perusahaan. Nah, kemudian kita berbicara tentang istana ini. Dulu disebut-sebut Kamali. Kamali itu adalah rumah sultan, rumah raja. Ya.
sejak kurang lebih tahun 80-an, 38 tahun yang lalu, diabadikan, dijadikan museum. Di sini statusnya masih merupakan museum pribadi, museum keluarga. Yang keluar masih keluarga. Sehingga setiap yang masuk itu mungkin sudah disampaikan tadi sama pesannya ya. Iya betul. Karena kita di Buton sini perlu anak-anakku maklumi, tentu beda dengan kerajaan-kerajaan lain. Kita di sini sejak zaman Sultan keempat, bangsawannya itu sudah dibagi 3 kelompok yang diistilahkan Tanai Landu, Tapi-Tapi, dan Pembebahan. Keturunan yang inilah yang berhak menduduki jabatan melalui pemilihan. Tentu kita rakyat memilih orang terbaik di antara anak raja-raja itu. Tidak berarti semua anak raja-raja itu bisa dicalonkan sebagai sultan. Tergantung dari pengamatan Dewan Siwolinggo yang memilih atau memberhentikan jabatannya. Semacam DPR barangkali untuk sekarang. Dari kanak-kanak sudah diamati dia punya perilaku akhlaknya. Tentu orang yang terbaik yang menjadi panutan, contoh teladan bagi orang banyak, yakni sikap itu. Itulah yang dimajukan sebagai sultan. Itu yang susahnya sekarang ini. Mungkin teman-teman sebelum kita explore di sini keadaan museum, apa aja barang yang ada di museum, ada nggak akhirnya yang mau bertanya? Ya, silakan. Semua istana atau rumah raja sama sultan itu dijadiin museum atau nggak? Apa cuma beberapa? Saya pikir jadi museum satu-satunya yang ini saja. Itu pun karena inisiatif dari pemiliknya. Karena boleh mengingat, seandainya kalau kita tidak abadikan, tinggal cerita. Tidak mungkin kita seperti ini bisa keluar masuk ya. Iya betul. Jadi ini tempat masih berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah tempat tinggal, dan sekaligus jadi museum. Makanya jangan heran kalau kita masuk ke dalam itu ada sebagian pintu-pintu tertutup karena masih dipakai oleh keluarga di dalamnya. Jadi satu-satunya. Hanya yang ada di dalam keraton itu masih ada juga istana, ada 2 istana ya. Namanya Kamalibata dan Kamalikara. Disebut Kamalibata itu adalah istana yang pakai atap genteng. Kamalikara yang di depannya pakai atap seng ya. Yang atap genteng itu peninggalan dari Sultan Buton yang ke-32, Sultan Muhammad Umar, yang memerintah tahun 1875 sampai tahun 1900-an, sekitar 20 tahun. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih telah setia menonton channel Saifullah El Pati. Semoga tayangan ini semakin bermanfaat. Dan jangan lupa like and subscribe, serta nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih.